Merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pada tahun 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Karena itu, pemerintah menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Ya, halo, apa kabar Famers dimanapun Anda berada? Merdeka! Ini malam kemerdekaan. 76 tahun yang silam, saya kira sekarang Bung Karno dan Bung Hatta sedang dalam perjalanan dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta setelah mereka selama semalaman dibawa ke sana oleh kalangan pemuda untuk dipaksakan membacakan proklamasi. Itu pada sekitar 15 dan 16 Agustus 1945. Kala itu, tanggal 16, Ahmad Subarjo, salah seorang anggota PPKI, mendapati rapat PPKI tidak dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kemudian dicari, dan akhirnya mereka menemukan Bung Karno dan Bung Hatta sedang disekap para pemuda di Rengas Dengklok. Dan jam-jam segini, Ahmad Subarjo membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta sampai sekitar tengah malam, dan kemudian disusunlah naskah proklamasi dan dibacakan esok hari pukul 10:17. 76 tahun Indonesia merdeka. Kita mensyukuri kemerdekaan itu tentu saja, tapi tentu dengan tanggung jawab untuk mengisinya, untuk bisa memberikan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa di tahun 45 silam. Dan Famers, kali ini kita akan membahas tentang Hari Merdeka. Dan juga ada momentum yang selalu dilaksanakan di gedung parlemen setiap tanggal 16 Agustus, tradisi kenegaraan Indonesia, pembacaan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia dan pengantar nota keuangan.
untuk APBN tahun depan, tahun 2022. Dan saat ini adalah hari kemerdekaan kedua yang kita rasakan dalam situasi pandemi COVID-19. Kita akan membahas tentang pidato Presiden Hari Merdeka dalam bayang-bayang pandemi. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station, dan kita sudah bersama dengan dua orang narasumber, Dr. Airlangga Pribadi Kusman, pakar politik dari Universitas Airlangga. Apa kabar, Mas Angga? Baik, Mas Hardi. Baik, dan Dr. Iman Sugema, ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Fame Station adalah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kerakyatan, kebangsaan, dan keilmuan di Indonesia. Dan kita akan bahas mengenai pidato Presiden, Hari Merdeka, dan bayang-bayang pandemi. Sejauh ini bagaimana secara umum mungkin Mas Angga, Kang Iman dengan pidato Presiden tadi? Iya, siapa dulu nih? Pendek aja dulu, jawaban pendeknya, satu kata. Iya, saya pikir ini menunjukkan tekad ya, ke depan. Jadi pidato Pak Jokowi ini memperlihatkan apa yang kemudian menjadi tekad dari Presiden dan kepemimpinannya ke depan berhadapan dengan pandemi. Tekad. Pak Iman? Saya pikir pidatonya, intonasinya oke. Tapi kalau dari sisi APBN, kelihatannya agak gagal fokus ya. Oke. Ada 6 prioritas yang saya pikir tidak, satu sama lain tidak nyambung. Kira-kira begitu. Kita akan bahas nanti. Saya balik lagi ke Mas Angga. Jadi tadi Anda katakan ada tekad gitu ya, dengan pidato Presiden ini. Dan apakah tekad yang dinyatakan itu memang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia di hari-hari belakangan ini? Iya, saya pikir begini, bahwa kenapa saya sebut tekad, artinya bahwa pemerintahan dan Presiden sendiri melihat bahwa ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dirubah, ada yang perlu diperbaiki dalam bagaimana negara atau pemerintahan mengantisipasi persoalan COVID ini. Sehingga sebetulnya yang saya sebut tekad itu bahwa itu sendiri masih sebagian atau belum semuanya dijalankan selama 2 tahun kita pandemi, tapi Presiden ingin mengabarkan kepada publik, pada warga, bahwa ke depan sepertinya pemerintahan akan diarahkan ke sana, dan itu tentu membutuhkan kita untuk selalu memantau, untuk selalu memberikan masukan, dan bahkan melakukan kritik terhadap apa yang kemudian akan dilakukan ke depan. Ya. Jadi pandemi ini yang masih menjadi prioritas ya? Ya, pandemi menjadi prioritas. Dan itu memang urgent dalam situasi sekarang? Iya, urgent dalam situasi sekarang, dan saya pikir seharusnya kalau kita melihat ke belakang, semestinya tindakan-tindakan yang tepat terkait dengan pandemi itu sudah dilakukan pada jauh-jauh hari sebelumnya, tahun lalu gitu. Tapi saya pikir bahwa ya kita tidak bisa menyaksikan bahwa ini suatu hal yang mengejutkan, tidak hanya bagi Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, antisipasinya sepertinya terlambat terhadap pandemi ini. Nah, tetap kita yang kita harapkan dan tetap harus kita pantau adalah bahwa pertama, kalau kita lihat tekanan Presiden ini kan tentang bagaimana menata kembali governance. Dan menata kembali governance itu poinnya sebetulnya adalah bagaimana merebut kembali, merangkul kembali kepercayaan warga, citizen trust. Karena menurut saya bahwa secara politik tanpa adanya kepercayaan dari warga, maka setiap kebijakan yang dilakukan negara ini kemudian tidak akan bisa efektif untuk menyelesaikan masalah pandemi. Itu pelajaran misalnya dari berbagai negara, apapun sistem politiknya ya, kemampuan mereka untuk menghadapi pandemi ini kemudian harus didorong juga oleh bagaimana warga itu juga percaya kepada negara, dan negara juga memberikan secara transparan langkah-langkah yang tepat gitu, langkah-langkah yang benar-benar dijalankan secara skematis tentang bagaimana penyelesaian seperti ini, penyelesaian masalah ini. Oke. Sejauh ini kan kepercayaan masih cukup oke. Survei terakhir menyatakan masih di atas 60% kepercayaan pada Presiden, terutama dalam menyelesaikan pandemi. Iya, kalau saya pikir memang ini hal yang baik ya, artinya ada potensi kepercayaan dari warga. Tapi sebetulnya saya pikir bahwa pemerintah ke depan juga harus lebih kuat, sehingga kemudian kan tantangan kita sekarang ini kan mengerem
Ya. orang yang terpapar dari pandemi. Nah, ini membutuhkan langkah-langkah pemerintah, komunikasi politik pemerintah yang lebih jelas gitu. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah bahwa terkait dengan governance yang juga harus kemudian menjadi isu penting, sebetulnya transparansi governance penyelesaian terhadap persoalan COVID itu juga harus diperkuat dengan kebijakan anti korupsi yang kuat. Oh, itu yang tadi tidak keluar di pidato. Tidak keluar di pidato, dan ini menurut saya sangat penting, artinya intonasi atau tone positif dari Presiden dalam pidato ini akan semakin kuat dan akan mendapatkan kepercayaan publik ketika setiap kebijakan dan setiap bantuan yang diberikan oleh negara itu benar-benar dikawal oleh kebijakan anti korupsi yang kuat, gitu. Saya pikir penting, ya. Jadi kritiknya tadi tidak menonjolkan upaya pemberantasan korupsi. Selain juga mungkin penegakan hukum, penegakan HAM itu juga tidak terlalu ditonjolkan tadi. Penegakan hukum, penegakan HAM itu tidak terlalu ditonjolkan. Padahal tadi seperti saya utarakan bahwa kepercayaan warga bicara tentang kepastian hukum dan human rights serta anti korupsi itu bicara tentang bagaimana warga itu kemudian mendapatkan lagi posisinya sebagai subjek politik, dan selain itu juga kemudian warga akan menjadi lebih percaya terhadap legitimasi otoritas politik. Oke, baik. Sampai di sana saya ke Kang Iman dulu. Jadi tadi dikatakan bahwa secara umum tekad oke, prioritas jelas penanganan pandemi, tapi kemudian juga ada upaya untuk memulihkan terus kepercayaan rakyat. Ada beberapa hal yang mungkin tidak terlalu disampaikan, penanganan korupsi, lalu kemudian juga penegakan hukum dan HAM, itu yang menjadi catatan. Lalu kalau secara ekonomi, apakah ini juga bisa meyakinkan halayak seperti kata Mas Angga tadi, bahwa ini untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan mendukung pemerintahan dalam menyelesaikan tugasnya, terutama menghadapi pandemi ini? Saya pikir pandemi ini kan mengharuskan kita semua, bukan hanya pemerintah ya, untuk realistis, pragmatis. Kita punya limitation, karena itu tidak bisa kita memiliki begitu banyak prioritas. Tadi kan disebutkan ada 6 prioritas anggaran ya, dan itu saya kira membuat gagal fokus, artinya fokusnya menjadi blur. Nah, kalau untuk saat ini ya, tentunya kita harus lebih fokus pada penanganan COVID dan bagaimana cara mengurangi kerusakan dari COVID terhadap perekonomian. Plus nantinya kemudian akan memacu recovery. Itu aja sebetulnya fokus anggaran mestinya ya. Tidak harus kemudian dicantumkan macam-macam. Ya, tapi kan ini nanti buat 2022. Iya, 2022 masih dalam konteks untuk istilahnya kita bangkit atau recover dari COVID-19. Saya tidak melihat bahwa sampai akhir tahun depan saya tidak melihat ada sinyal atau tanda-tanda bahwa pengaruh COVID ini sudah hilang. Kita masih akan bergelut dengan COVID karena vaksinasi yang relatif lambat. Kira-kira begitu. Jadi sampai tahun 2022 isu COVID masih menjadi masalah yang cukup besar untuk Indonesia, terutama perekonomiannya. Ya, dan kita sangat tahu dari pengalaman kita sendiri, ya kan, ketika kita mengerem, termasuk dalam PPKM ini kan kita mengerem nih, ya kan. Kemudian dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat dan itu sangat besar. Ketika kemudian kita loosening, memberikan sedikit angin, ya kan, kegiatan masyarakat, memberikan kelonggaran, COVID-nya naik kembali. Dan itu akan terus terjadi, wave ini ya, gelombang seperti ini akan terus terjadi sampai batas di mana kita mencapai herd immunity, baik secara natural maupun secara artifisial melalui vaksinasi. Nah, vaksinasi sebetulnya yang menjadi andalan
Ya. Jadi kalau misalkan sampai pertengahan tahun depan belum selesai, dan saya kira peluang pertengahan tahun depan itu belum selesai, kita masih akan menghadapi wave atau gelombang yang bertubi-tubi antara COVID, ekonomi, COVID, ekonomi, yang mana kita pilih, ya kan? Selalu seperti itu. Dan pada saat itu, ketika ekonomi dihadapkan pada situasi yang terus terjadi pandemi, terjadi penyebaran wabah, dan ada gelombang-gelombang terus, sedikit demi sedikit ekonominya yang tertekan, sulit untuk bisa tumbuh seperti sebelumnya. Saya pikir ketahanan ekonomi itu kan ada batasnya ya. So far sih oke ya, tetapi kalau gelombang berikutnya terjadi lagi, kemudian kita mengerem lagi, ya kan? Mungkin kita harus realistis bahwa kemungkinan besar beberapa sektor rontok, ya. Sekarang sudah rontok ya. Artinya ketika rontok, kemudian akan dibangkitkan kembali, mirip-mirip membangunkan orang dari kematian. Jadi tidak serta-merta ya. Tidak kalau sebuah sektor industri sudah ambruk, lalu kemudian dipulihkan, tidak bisa serta-merta dia langsung bangun dan bergerak gitu. Perbankan dulu juga butuh bertahun-tahun sampai pulih kembali. Ya, apalagi kalau nanti ya ada perbankan yang kena ya repot. Aduh. Jangan. Tapi ini saya ingin tanya ke pakar politik, kalau begitu peta ancamannya demikian, nah kira-kira bagaimana? Apakah pemulihan kepercayaan dan dukungan rakyat ini cukup dengan sekadar pidato atau kemudian gimmick-gimmick politik yang lain, atau ada sesuatu yang harus dilakukan secara lebih fundamental? Masih mute. Maaf. Ya, begini Mas Hardi, kalau misalnya kita lihat, kita masih masuk dulu sebelum kita evaluasi lebih jauh terkait dengan pidato Presiden, ada satu hal yang sayang sekali kemudian terlewatkan dalam pidato kali ini. Artinya bahwa problem COVID yang kemudian kita hadapi sebagai satu kesatuan bangsa saat ini sebetulnya semestinya menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya untuk menyudahi polarisasi politik. Jadi ini sebetulnya seharusnya tadi itu menjadi momentum yang tepat kalau kita lihat untuk bagaimana kita sebagai satu bangsa bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan COVID, dan kemudian kita undurkan dulu, artinya kemudian kita tunda dulu berbagai macam misalnya artikulasi politik partisan. Kalau kita lihat misalnya kan saat ini bahwa dalam beberapa hal seringkali kemudian problem COVID ini kemudian diarahkan misalnya oleh beberapa kalangan-kalangan elit politik untuk mendorong pada ekspresi-ekspresi politik misalnya anti pemerintahan. Ya, saya pikir bahwa oke, pemerintahan perlu dikritisi karena beberapa hal ada kebijakan yang masih tidak tepat. Tapi kemudian ketika ada sebuah manuver atau reaksi politik yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk mempertajam polarisasi, itu kemudian harus direspon oleh Presiden. Bahwa ini sebetulnya adalah momentum tepat seharusnya bagi Presiden untuk menekankan tentang bagaimana kita harus kembali bersama-sama sebagai satu bangsa, sebagai satu kesatuan politik, dan sudah kita selesaikan polarisasi politik sebagai warisan dari Pilpres kemarin gitu. Ya. Tapi apa itu cukup hanya dengan pidato? Tidak. Nah, karena itu tadi saya bilang bahwa itu kira-kira semacam narasi yang luput gitu dari apa yang diutarakan Presiden tadi. Nah, kalau kemudian bahwa jelas bahwa tidak cukup dengan pidato, bahwa fundamental perlu kebijakan-kebijakan yang lebih jelas. Apalagi misalnya satu hal juga yang perlu dipertajam dalam pidato tadi itu yang saya kira belum mengedepan, itu bagaimana respon Presiden terkait dengan ketimpangan sosial yang masih cukup tinggi, di mana ketimpangan sosial ini berpengaruh terhadap persoalan rentanitas dari tenaga kerja. Gitu. Ya. Itu yang saya pikir juga perlu menjadi catatan penting. Gitu. Bagaimana kemudian bahwa momentum new normal, menuju normalitas baru, itu bukan hanya semata-mata persoalan misalnya memakai masker, cuci tangan, seperti itu, atau hal-hal yang baru protokol kesehatan. Tapi kemudian bagaimana new normal itu dimaknai
sebagai desain pemerintahan baru mengantisipasi persoalan ini dan menjawab masalah-masalah yang lebih fundamental, masalah kesenjangan sosial, masalah kemiskinan, masalah bahwa kalau begini, kalau tadi misalnya penting juga refocusing ekonomi dalam kondisi COVID seperti ini, misalnya yang paling penting untuk diperkuat itu kan pasokan pangan. Ya. Kalau kemudian dengan menggunakan strategi misalnya penjarakan segala pasokan pangan. Nah, pasokan pangan ini untuk menjaga kekuatan pangan dan juga kemudian ketahanan ekonomi secara fundamental kan itu membutuhkan prioritas pada ekonomi pertanian. Hal seperti ini, bagaimana refocusing, artinya kita bukan mengabaikan. Selama ini kan persoalan kesehatan dan ekonomi itu dianggap sebagai dua hal yang kemudian antagonistik, milih kesehatan atau ekonomi. Padahal tidak seperti itu. Kalau misalnya fokus kesehatan, kita juga kemudian menekankan pada prioritas ekonomi apa yang harus ditekan, harus menjadi sorotan. Refocusing misalnya pada kebijakan ekonomi pertanian, itu saya pikir penting. Sehingga kemudian daya tahan pangan kita, ekonomi kita ketika kemudian dalam kondisi seperti ini, itu juga tetap kuat. Kedua misalnya bagaimana memperkenalkan lebih dalam kondisi untuk sekarang seperti ini, transformasi ekonomi, dalam konteks digital, sehingga kemudian pasokan-pasokan pangan itu ke warga itu tidak terganggu. Dan kemudian juga pelaku-pelaku ekonomi, terutama di usaha menengah, kecil dan menengah, itu juga mendapatkan keuntungan dan tidak terhantam oleh krisis. Nah, hal-hal seperti itu dalam kajian politik dan ekonomi politik menjadi penting. Jadi perlu juga memberikan harapan, memberikan keyakinan bahwa ada langkah-langkah yang dilakukan, terutama dalam refocusing ekonomi, fokus ke pertanian, ekonomi pertanian, pangan dipastikan tersedia, sehingga ketimpangan juga sedikit banyak akan diatasi. Dan kemudian juga misalnya problem-problem seperti pengangguran, yang putus kerja itu bisa disalurkan pada wilayah-wilayah ekonomi yang membutuhkan. Satu hal sedikit lagi dari saya bahwa satu hal yang perlu kemudian kita konstruksi lagi dalam ruang publik, bahwa kita jangan masuk dalam perdebatan tentang lebih penting mana kesehatan dan ekonomi. Karena kedua-duanya penting. Tinggal refocusingnya di mana sebetulnya. Baik. Jadi itu udah terlihat. Kak Iman tadi udah terlihat apa yang dikemukakan oleh Mas Angga tadi, bahwa perlu ada refocusing dalam ekonomi yang juga jadi concern Kak Iman tadi, dan mestinya ke arah sana gitu, menjamin kebutuhan paling dasar dari setiap orang. Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Angga ya, dan mengenai trade off ya, apakah kita memilih ekonomi atau memilih kesehatan, ini sangat tergantung pada cara berpikir. Ya, karena kedua hal ini akan selalu berhubungan. Kita memiliki masalah ekonomi karena COVID, ya enggak? Kita kemudian kita juga ingin kemudian bangkit, ya kan? Ingin kemudian bangkit dari perekonomian ini dengan syarat COVID-nya selesai. Ya kan? Pakai syarat loh, ya. Jadi tinggal kita memikirkan sequencingnya, ya kan? Urut-urutannya, cara berpikirnya yang benar. Jadi prasyarat bahwa ekonomi ini akan pulih, ya, akan recover, itu adalah penanganan COVID-nya somehow manageable, ya, somehow manageable. Tidak harus kemudian hilang, karena nggak mungkin hilang, ya kan? Tetapi manageable. Yang dimaksud manageable ini adalah sampai batas di mana sumber daya itu rumah sakit, tenaga kesehatan, nakes, ya kan, itu tidak kemudian overburden, ya kan, terlalu terbebani oleh COVID. Karena itulah esensi dari pengendalian. Ya kan, esensi dari pengendalian. Somehow Indonesia sudah relatively bisa dibilang smooth, ya, transisi ketika meledak kemudian menurunkan itu very smooth,
tanpa kemudian terlalu banyak mengorbankan perekonomian terutama yang mendasar. Bahwa ada dampak negatifnya dan besar sekali dampak negatifnya, iya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari dampak negatif yang jauh lebih besar. Itu kan sebetulnya bukan apakah kita memilih, ya, bukan apakah kita memilih harus memilih ekonomi atau memilih penanganan COVID, enggak, ya kan? Karena mau nggak mau COVID ini akan selalu ada, ya. Entah sampai kapan, virusnya itu akan selalu ada, entah sampai kapan. Karena itu perumusan untuk new normal, ya, bahkan kita kan harus punya skenario bahwa setiap tahun setiap orang itu harus divaksin booster, kan harus punya skenario seperti itu. Nah, artinya fokus kesehatan itu harus tidak hanya dalam penanganan COVID sekarang, tetapi pasca meledaknya bergelombangnya COVID ini, ya, kita sanggup nggak melakukan apa yang disebut kemandirian di bidang kesehatan, ya kan? Itu isu yang penting. Dan kalau Anda bicara kepada dunia farmasi, 90% bahan baku impor, obat itu impor, ya kan? Nah, ini kan merupakan tantangan tersendiri. Di bidang vaksin misalkan, ya, nanti kita akan tetap butuh booster setiap tahun, ya kan? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana itu kita bisa mengadakan di dalam negeri? Kalau enggak, ya kita akan sangat tergantung pada impor, dan itu akan sangat sangat tergantung pada supply ini lah, supply global yang tidak bisa kita tentukan kapan kita butuh, itu sudah ada. Kira-kira risikonya seperti itu. Baik. Lalu dengan tadi harapan refocusing dan kemudian juga menetapkan prioritas dan tidak lagi melakukan perbandingan antara ekonomi dengan kesehatan, kemudian dirilislah RAPBN. Tingkat pertumbuhan cukup besar, 5,5%, 5 sampai 5,5 targetnya di 2022, lalu inflasi 3,2, defisitnya masih 4,8, di tahun 2023 harus kembali ke 3%. Pendapatannya jadi 1.500 triliun, cukup besar, diharapkan pendapatan perpajakan yang masuk dari sana. Nah, ini apakah nyambung dengan refocusing, dengan situasi yang mungkin masih terjadi di 2022, ancaman pandemi yang masih belum sepenuhnya hilang, dengan angka-angka yang disajikan itu? Saya kira gini, ya, dalam situasi sekarang dan nanti di tahun 2022, ya kan, uncertainty atau ketidakpastian itu akan sangat besar. Ya. Kita tidak bisa berspekulasi bahwa kita akan memiliki pertumbuhan yang relatif bagus di tahun 2022. Walaupun itu make sense, ya kan? Masuk akal, karena base-nya hari ini pun relatif rendah, ya kan? Quarter kemarin kan relatif masih kontraksi, ya kan? Itu base-nya sangat rendah. Nah, kalau pertumbuhan 4-5% itu relatif masuk akal. Tetapi saya harus ingatkan sekali lagi bahwa gelombang COVID ini masih akan terus ada, dan kita tidak bisa dengan sure, dengan percaya diri begitu, ya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan begitu baik. Let's say itu jelek. Nah, implikasinya ke apa? Implikasinya ke pajak. Kalaupun penerimaan pajak, ya, kalaupun nanti di tahun 2022 tumbuh let's say 5%, misalkan, ya, benar 5%, ya kan, tetapi kan base-nya adalah base yang relatif rendah, ya kan, karena itu penerimaan pajak juga tidak akan terlalu tinggi. Karena itu lebih baik mengasumsikan, saya sih sarankan mengasumsikan penerimaan pajak yang relatif jauh lebih rendah, ya kan, misalkan 1.300 lah, 1.400, ya kan. Kemudian defisit kita masih 6%, nggak apa-apa, ya kan. Toh negara, tapi kan 2023 harus kembali ke 3.
ya kan 2023, ini kan 2022 ya. Iya. Ya kan? Itu artinya kita sampai batas misalkan 6%, 7% nggak terlalu mumpung masih ada ruang untuk itu. Oke. Kita relatif lebih aman dengan mengasumsikan penerimaan pajak yang relatif rendah tahun depan ya, tahun depan. 2023 who knows ya. Kita tidak pernah tahu, tetapi at least defisit harus dikendalikan menjadi 3%. Ya, at least ya itu. Ya, baik. Nah, jadi demikian tadi Mas Angga, dalam secara ekonomi memang itu bisa-bisa saja masuk akal aja bisa untuk diraih target-target itu tadi, kecuali soal target penerimaan pajaknya yang dirasa masih agak ketinggian. Nah, lalu bagaimana meyakinkan kepada halayak, kepada publik, pada pelaku ekonomi bahwa yang tadi itu bisa masuk akal, lalu kemudian refocusing tetap bisa berjalan dan pemerintah tetap berusaha untuk mempertahankan supaya ekonomi dan kesehatan ini bisa beriringan. Bagaimana itu bisa kemudian meyakinkan pada halayak dan mendapat dukungan untuk kerja-kerja itu? Ya, saya pikir bahwa pertama yang paling penting itu adalah penataan kembali governance. Bahwa governance itu misalnya komitmen pemerintah terhadap agenda-agenda penting, saya pikir ya reformasi ya, terkait dengan bahwa tadi yang diperlukannya terkait kebijakan anti korupsi. Kemudian misalnya kebijakan-kebijakan yang diberikan pada negara untuk bantuan sosial, untuk memberi support kepada kalangan-kalangan kelas kecil dan menengah dan UKM itu kemudian tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Penting artinya kemudian untuk membangun citra bahwa pemerintah ini memang benar-benar memiliki komitmen terhadap penyelesaian ini. Dan kedua, ini yang saya pikir penting ya, tapi juga hal yang kurang menjadi sorotan itu begini, bahwa yang ditunggu dari masyarakat atau yang sebetulnya ingin diharapkan itu kan bahwa COVID ini menjadi beban bersama. Artinya bukan hanya beban dari masyarakat common people seperti kita gitu kan, tapi juga kemudian dirasakan dan ada semangat solidaritas sehingga mereka yang memiliki kekuasaan lebih dan kemakmuran lebih itu juga ikut menanggung ini. Konkretnya begini, misalnya saya pikir bahwa presiden dan pemerintah itu juga perlu untuk merenungkan misalnya ada statement dan kebijakan tentang terkait dengan pemotongan gaji. Pemotongan gaji dari aparat-aparat, mulai dari aparat negara, pemerintahan, birokrasi ke bawah. Dan pemotongan gaji ini terutama pada eselon-eselon yang tinggi. Sehingga kemudian bahwa elit politik itu juga ikut menanggung beban ini. Gitu. Meskipun nanti secara akumulasi ekonomi tidak terlalu besar, tapi kemudian sentimen solidaritas itu akan terbangun. Nah, saya pikir itu juga menjadi jalan untuk merangkul kembali kepercayaan dari warga. Gitu. Jadi artinya ada semacam seruan bahwa langkah kesulitan ini tidak diderita oleh satu kalangan masyarakat saja, tapi semuanya mau berbagi penderitaan dan mau berbagi peran untuk ikut menanggulangi itu, dan termasuk juga pejabat-pejabat negara. Iya, dengan langkah konkret. Langkah konkret misalnya pemotongan gaji. Pemotongan gaji. Gitu, ya. Jadi tukirnya dipotong lah gitu ya. Saya pikir itu bisa juga menjadi jalan. Nah, kemudian gini, soal misalnya politik politik misalnya pajak ya, perpajakan. Misalnya kalau kita melihat dari catatan lembaga-lembaga internasional, kita ini masih ada sekitar margin kalau sekitar 20% lebih dari 20% dari income-nya itu kemudian dipajak, maka kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan ini, persoalan pemerataan dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang belum jadi target, sehingga kalau kemudian misalnya yang pemasukan dari pajak itu harus dilihat juga mau dari mana yang diambil. Kalau misalnya formulasinya misalnya pemotongan penarikan pajak itu dengan memberikan pajak lebih pada konsumsi bahan-bahan pokok. Nah, ini kan tentunya yang jadi persoalan nanti kalangan-kalangan rakyat seperti kita yang menanggung. Apakah kemudian kalau mengambil presiden formula pajak seperti itu, kenaikan dari pajak, apakah kemudian presiden mau siap mengambil langkah misalnya pajak progresif misalnya.
Artinya sebenarnya sudah progresif sekarang, tapi Anda nilai mungkin masih terlalu kecil ukurannya untuk kalangan pajak penghasilan orang terkaya di Indonesia. Iya, dan karena penyerapannya juga masih belum optimal, gitu kan. Ya. Kalau misalnya pilihannya kalau mengambil langkah seperti itu, gitu, atau kemudian tadi seperti dikatakan oleh Mas Iman Sugema, ya kita juga harus realistis dalam memasukkan pajak, gitu kan, untuk menyiapkan dulu sebelum misalnya misalnya adaptasi sampai pada 2023. Kemudian target yang lebih baik, saya pikir. Ya, baik. Ya, bisa terbayangkan. Dan Famers, Anda juga kami undang untuk bisa memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan, atau memberikan masukan terhadap materi diskusi ini. Kita masih membahas tentang pidato Presiden, Hari Merdeka, dan bayang-bayang pandemi. Tetap dukung Fem Station dengan memberikan subscribe, lalu memberikan komentar, memberikan like, dan menyebarkan setiap tayangan yang kami sajikan di kanal Fem Station. Kita masih membahas tentang pidato Presiden, Hari Merdeka, dan bayang-bayang pandemi. Jadi problem bahwa hari ini bahwa fokus sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah dengan tetap mengupayakan supaya pandemi ini bisa dikelola, dikendalikan, dan kemudian ekonomi bisa tetap ditumbuhkan. Namun ada problem sedikit dalam upaya penentuan prioritas. Jadi prioritas, tapi kok jumlahnya 6 gitu ya. Yang manusia prioritas kan cuma 1 atau 2 gitu. 3 lah. Jadi semuanya pengen masuk prioritas. Itu likely itu biasalah problem klasik di Indonesia ya. Yaitu semua sektor merasa penting. Iya, merasa penting dan kemudian ingin diperlakukan istimewa. Kan kira-kira begitu. Saya kira fokus kita hanya 3 ya, dan cara pengalokasiannya pun dengan melakukan apa yang disebut tadi refocusing, atau ya dalam istilah fiskalnya yaitu pemindahan, ya kan, dari sektor-sektor yang tidak terlalu berkait dengan pemulihan ekonomi. Contohnya begini ya, walaupun kita akan tetap membangun infrastruktur ya dengan budget yang sekarang ini relatif terbatas, maka kita harus mencoba sedikit realistis, ya kan? Yaitu realistisnya di bidang apa? Kita fokus kepada infrastruktur yang memang akan mempekerjakan para penganggur dalam jumlah yang masif, banyak sekali, jutaan, ya kan, gitu. Artinya kita tidak bicara lagi proyek-proyek yang terlalu prestisius, mega proyek, terlalu prestisius ya, gitu. Nah, infrastrukturnya penting, ya kan, tetapi metode untuk membangunnya kemudian harus padat tenaga kerja, ya kan. Taruhlah kalau kita ingin bangun jalan tol, ya kan, ya berarti sedikit mengurangi apa yang dilakukan oleh mesin, ya kan? Bisa nggak seperti itu diupayakan, kan? Dan itu menjadi sangat penting, ya kan? Itu menjadi sangat penting. Artinya di dalam situasi pandemi yang diprioritaskan itu bagaimana supaya satu, masyarakat yang terpapar atau bukan terpapar ya, jadi masyarakat yang terdampak secara negatif, misalkan kehilangan pekerjaan, kemudian pendapatannya menurun karena jualannya tidak sampai maksimal, ya kan. Nah, ini kan harus dibantu dengan satu, tunjangan sosial atau bantuan sosial. Dan kedua, diberi pekerjaan sementara, kan? Diberi pekerjaan sementara. Karena itu lupakan saja itu program-program yang makan duit banyak seperti kartu prakerja dan lain-lain, ya kan? Training lah, apalah, ya kan? Jadi pekerjakan langsung aja, ya kan? Dalam situasi darurat loh, ya. Misalkan sementara jadi tukang batu, ya kan? Tukang tembok, tukang las, tukang apa, yang penting ada pekerjaan, dan itu merata di seluruh Indonesia, dari kota sampai ke pedesaan, kira-kira begitu. Oke. Itu
Mas Angga, saya tanya, secara politik program-program yang sudah berjalan sekarang, apakah memang juga cukup bisa dipahami bahwa itu sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi COVID, atau masih juga ada semacam celah pengertian antara masyarakat dengan tujuan pemerintah dengan program-program yang sudah dicanangkan untuk penanganan COVID ini? Ya, kalau saya pikir ini kan problemnya komunikasi politik ya. Artinya kemudian itu selalu jadi masalah di kita ya. Ya, kalau jadi masalah adalah kesenjangan antara kemudian berbagai macam kebijakan dan kemudian apa yang diterima di bawah gitu kan. Nah, saya pikir yang lemah di sini narasinya, narasi politiknya. Bagaimana kemudian membangun narasi politik agar kemudian endingnya itu membawa pada kepercayaan publik. Misalnya seperti apa misalnya? Iya, artinya kemudian formulasi tentang narasi, misalnya tadi tentang bagaimana pidato presiden misalnya menyudahi polarisasi politik. Artinya bahwa itu salah satu hal, misalnya yang penting untuk menjaga bahwa kita sekarang dalam kondisi COVID ini bersama-sama kemudian menjadi satu bagian. Bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan masalah ini kan itu berarti di dalamnya bahwa ada ada komponen, ada kemudian wilayah misalnya tentang membangun solidaritas. Nah, solidaritas itu saya pikir bukan hanya soalnya misalnya mensupport warga membantu warga, tapi kemudian tadi bagaimana beban itu dipikul bersama. Karena itu kan bagian dari semuanya kan narasi tentang gotong royong yang perlu didorong. Nah, ini yang belum muncul. Bagaimana beban misalnya dibagi bersama, narasinya dibangun dan kebijakannya konkret tadi saya utarakan. Misalnya kemudian tentang pemotongan gaji elit politik di eselon 1, birokrasi gitu, pemerintahan seperti itu. Terus kemudian kedua misalnya bagaimana kemudian mendorong misalnya penyelesaian persoalan COVID ini. Bagaimana misalnya tentang vaksinasi secara massal itu dibangun berdasarkan pada narasi politik yang kuat. Dan juga kemudian misalnya tadi seperti yang diutarakan Mas Iman itu saya pikir menarik ya, bahwa kalau kita melihat pada krisis-krisis belajar dari sejarah ekonomi politik dunia sebelumnya misalnya, proyek-proyek pemerintahan padat kerja itu bukan hal yang baru. Seperti Amerika Serikat misalnya pada era Great Depression di bawah Franklin Delano Roosevelt itu menjalankan itu untuk menyelesaikan krisis, negara terlibat gitu. Nah, di situ kemudian kita bisa ambil pelajaran, bukan hanya kebijakan, tapi juga narasinya dibangun. Pelibatan misalnya tokoh-tokoh mulai dari artis, seniman, budayawan, narasi politik yang kuat tentang bagaimana kebersamaan dibangun gitu. Kerja bersama dibangun tapi juga dengan tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Tapi kemudian kebersamaan ini yang saya pikir menjadi penting untuk kita menyelesaikan persoalan COVID dan juga kemudian menjaga agar kesehatan ekonomi ini tetap terjaga. Nah, ini yang saya pikirkan perlu dibangun dalam konteks, kalau dalam kondisi politik, konteks politik, yang penting adalah komunikasi politiknya. Penerjemahan hal-hal yang sebetulnya sudah diuraikan oleh Presiden dalam kemudian narasi-narasi politik yang kuat. New normal itu apa sih sebetulnya? Ya. Yang lebih gampang dipahami oleh seluruh kalangan. Gampang dipahami dan menggerakkan yang penting. Yang penting menggerakkan juga. Betul. Nah, momen hari ini, momen kemerdekaan 17 Agustus, kan masih ada sampai beberapa hari ke depan. Apakah memang harus ada semacam pidato susulan dan lain sebagainya untuk menyerukan apa yang Anda kemukakan tadi, karena tadi belum sempat disampaikan di pidato kenegaraan, atau bagaimana? Ya, saya pikir bahwa tidak cukup dengan pidato ya. Saya pikir pidato susulan itu oke, atau statement dari Presiden oke, tapi kemudian juga ada formulasi kebijakan apa yang sejalan. Sejalan realisasi dari apa yang sudah diutarakan itu. Gitu. Ya. Untuk menghentikan polarisasi itu sendiri yang paling efektif apa itu, Mas Angga? Atau misalnya tokoh oposisinya jadi komisaris, gimana, kan udah banyak juga tuh. Ya, kalau saya pikir seperti itu kan akan menjadi joke ya, akan jadi tontonan lah ya. Jadi bukan itu ya? Tentunya bukan sekedar itu ya. Saya pikir bahwa Presiden harus merangkul warga secara keseluruhan gitu. Saya pikir yang menjadi tekanan. Dan kemudian itu disosialisasikan terus, dikomunikasikan terus. Iya, betul. Ya, saya pikir kayak gini ya, kalau kita melihat dalam konteks berbeda ya,
bukan hanya dalam konteks COVID misalnya. Kalau kita misalnya merujuk, misalnya gini, pidato kemenangan Barack Obama setelah terpilih. Dia bilang pada waktu yang pertama, yang kedua. Yang pertama, setelah ini tidak ada kubu Obama dan kubu penantangnya. Yang saat ini yang ada hanyalah kubu satu Amerika, kayak gitu. Nah, presiden begitu, tidak ada sekarang polarisasi antara berbagai macam kelompok gitu. Kalau misalnya pakai julukan dari sosmed itu kan cebong. Ya, ada kadrun, ada cebong ya. Iya, tidak ada itu semua. Yang ada sekarang kita bersama satu perahu, satu kapal menghadapi problem COVID. Kita perang COVID bersama-sama. Menghadapi badai yang sama. Badai yang sama. Nah, itu adalah salah satu narasi yang tidak cukup dengan itu tentunya. Gitu. Tapi juga kemudian diterjemahkan dengan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang konkret yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Oh, kita punya tradisi untuk itu ya? Betul. Artinya bahwa tradisi persatuan, tradisi betul. Yang penting itu adalah seperti poster yang saya pasang. Ya. Nah, kekuatan kalau kita belajar dari sejarah Indonesia masa lalu kan bahwa salah satu kekuatannya bahwa kebijakan itu kemudian diikuti dengan narasi yang kuat. Gitu kan. Kalau kebijakan saja kemudian hanya berjalan sendirian, tidak ada komunikasi politik dan narasi yang kuat, warga kemudian tidak tergerak. Gitu, tidak tergerak untuk kemudian terlibat dalam proses dan mengakui, menghormati otoritas politik. Suatu hal yang penting dalam kondisi COVID ini. Nah, saya pikir itu yang harus didorong ke depan, bagaimana kemudian pemerintah ini kemudian melangkah lebih baik lagi dalam konteks menghadapi COVID. Gitu. Bagi ekonomi pengaruh nggak, Kang Iman, dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Angga tadi? Jadi ada semacam upaya untuk rekonsiliasi di antara mereka yang selama ini terjebak rivalitas yang tidak produktif, lalu kemudian juga narasi-narasi yang lebih jelas selain kebijakan besar yang sudah diputuskan sebelumnya. Beginilah, kalau saya melihat ya, kecenderungan sekarang ini yang namanya grup, karena sekarang polarisasinya tuh berdasarkan grup yang agak kurang jelas ya. Ya, afiliasi politik ya. Afiliasi politiknya agak kurang jelas sebetulnya karena semua lebih dari 70% partai politik kan sudah bergabung gitu ya. Pemerintahan ya. Bahkan tokoh-tokohnya sudah banyak diakuisisi pemerintahan Jokowi ya kan. Artinya langkah seperti itu tidak cukup kemudian menghindarkan kita dari polarisasi yang lebih buruk ya kan. Tidak cukup ya, bukan tidak perlu tetapi tidak cukup, berarti harus ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, satu hal yang perlu untuk digarisbawahi oleh presiden maupun para pemimpin di daerah, gubernur, kemudian bupati, ya kan, mereka juga dalam waktu memberikan address, ya kan, pidato juga mereka di masing-masing daerahnya, yaitu satu harus ada empati, ya, empati terhadap mereka yang terdampak negatif oleh COVID, ya kan. Kedua, merumuskan policy yang itu COVID konsisten. Ya, COVID konsisten maksudnya gini. Anda misalkan punya pilihan proyek besar tetapi di lokasi yang jauh. Ya kan? Atau proyeknya kecil-kecil ya kan di lokalitas-lokalitas. Apakah di desa, ya kan? Itu. Nah, proyek besar yang terlalu jauh tempatnya kan nggak mungkin untuk diakses oleh teman-teman yang menganggur yang tersebar. Ya. COVID ini kan pengangguran menjadi tersebar, ya kan? Karena itu kebijakannya mesti COVID konsisten. Ya? Kalau Anda memiliki kebijakan ekonomi, ya diarahkan supaya itu tepat sasaran sesuai dengan situasi COVID. Ya. Gitu. Jadi proyek COVID-nya itu pro job. Ya. Itu. Tapi kontra COVID, ya kan? Kontra COVID. Ya, gitu. Tidak pro COVID, ya kan? Gitu. Kalau tadi yang diusulkan Mas Angga tadi, potong gaji pejabat segala macam, masuk nggak itu? Nah, kan itu empati.
Ya, oh itu masuk di empati ya. Empati ya. Jadi penting juga. Empati kan harus diolah ya, harus diolah kemudian membangkitkan solidaritas sosial. Kan? Karena di kita ini solidaritas sosial sudah embedded, ya kan, sudah melekat di dalam diri kita ya, sudah melekat. Dan ini tinggal di-trigger aja dengan example. Ya, kan? Ya example-nya apalah, saya agak kurang paham mengenai triknya ya. Ya. Tapi ini mesti di-boost, kemudian dibuat besar. Kira-kira begitu. Oke, jadi narasi, kemudian tadi example, role model gitu, maksudnya teladan. Ya, teladan, ya kan, teladan supaya kemudian yang lain mengikuti. Kalau yang praktisnya begini ya, mohon maaf saya ngasih yang simple-simple aja ya kan. Bagaimana kita merangsang agar tokoh-tokoh di masing-masing wilayah, mau dari desa kemudian sampai kabupaten ya kan, provinsi, masing-masing wilayah itu kemudian care terhadap mereka yang terkena COVID. Terkena COVID bukan terdampak oleh COVID. Baik terdampaknya itu karena dia berpenyakit COVID, terpapar, maupun yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan karena pandemi gitu kan. Nah, satu, kita harus merancang gerakan sosialnya seperti apa, ya kan? Dan masing-masing masyarakat tentunya punya peran tersendiri ya. Misalkan kalau ketua RT ya dia harus responsif, ya kan? Kalau bupati tentunya dia harus menyediakan anggaran, ya kan, untuk mereka yang terdampak. Kira-kira seperti itu. Dan ini tadi kita langkah pusat agak kita lewatkan tadi Mas Angga. Jadi memang secara ini kan aktor politik tidak hanya presiden dan pemerintah pusat. Ada pemerintah daerah dan kemudian juga ada aktor-aktor yang bermain di ranah informal, artinya mungkin bukan parlementarian. Nah ini bagaimana juga konsolidasi kan harus melibatkan mereka juga. Ya tadi pertama-tama tadi saya mengomentari Mas Iman, kalau bahasanya Mas Iman tadi kan empati ya. Kalau saya itu sebetulnya sama aja, sebetulnya berbagi beban, solidaritas. Nah saya pikir penting. Dan kemudian bahwa terkait dengan aktor-aktor di tingkat lokal atau kemudian aktor-aktor di masyarakat sipil, itu kemudian seperti yang saya utarakan masuk dalam perspektif penataan governance-nya. Jadi penataan governance yang sebetulnya juga tadi sempat disinggung oleh Presiden dalam pidato itu tentang koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Ya. Dan juga kemudian bagaimana kemudian kerjasama antar lembaga institusi eksekutif, legislatif. Dan tentunya yang paling penting itu adalah juga bagaimana respon atau keterlibatan dari masyarakat sipil. Nah, terkait dengan masyarakat sipil, ini sebetulnya bahwa filantropi atau voluntary, kesukarelaan yang sekarang ini muncul, itu juga harus direspon oleh pemerintah. Artinya bukan kemudian bahwa secara sukarela ini muncul, warga membantu warga, ini kemudian pemerintah diam gitu. Enggak, tapi kemudian ikut terlibat di dalamnya, melembagakan, seperti misalnya menginstitusionalisasikan misalnya bantuan-bantuan dari warga. Ada misalnya dalam funding ini kemudian bersama bagaimana mengalokasikan ini, bagaimana pemerintah ingin hadir. Kalau ingin mensupport, menyumbang warga yang terdampak COVID dan disebarkan. Dan pemerintah di daerah kan seharusnya bisa lebih mudah melakukan itu. Iya betul. Pemerintah langsung berhadapan dengan warganya. Iya. Dan penting juga misalnya terkait dengan penataan infrastruktur, tentang misalnya problem yang saat ini muncul misalnya kayak atau kemarin lah misalnya, dan sekarang ini masih ada tentang infrastruktur rumah sakit yang begitu padat gitu kan. Terus kemudian untuk isolasi warga, kemudian yang tempat-tempatnya yang kurang. Nah, bagaimana mendorong keterlibatan masyarakat terkait dengan hal itu? Apa kemudian kebijakan yang dari pemerintah pusat ke daerah misalnya yang harus didorong, dan bagaimana pemerintah daerah itu ikut terlibat dalam proses tadi. Nah, saya pikir itu bagaimana negara juga terlibat bersama-sama, yang pada penting poin utamanya adalah governance-nya berjalan. Gitu. Poin utamanya governance-nya berjalan. Nah, itu yang saya pikir menjadi hal penting terkait dengan
prinsip yang tadi kita diskusikan Ya. normal. Jadi Apalagi kalau misalnya masyarakat nanti melihat bagaimana vonis terhadap pelaku korupsi sebelumnya dalam dana bansos dan sebagainya, itu juga mungkin akan menjadi referensi buat mereka ya. Referensi rujukan gitu. Keseriusan pemerintah dalam mengelola governance terkait dengan pusat dan daerah, antar lembaga, dan juga kemudian antara negara dan civil society. Saya pikir itu yang kemudian jadi penting. Ya, baik. Tapi kan pada dasarnya Pak Iman atau Pak Erlangga, apa yang kita alami sekarang kan sebenarnya tidak lebih buruk daripada yang dialami tahun 45 dulu. Saya tidak tahu situasi tahun 45 ya. Ya, APBN belum ada lah yang jelas pada waktu itu kan, kas negara belum ada, penyakit banyak, harapan hidup paling cuma sampai 60 tahun. Ya nggak nyampe 60 tahun waktu itu. Ya malah kan, jadi jauh lebih buruk pada waktu itu sebetulnya. Toh kita bisa lewati, jadi apa yang bisa kita pelajari dari situasi sejarah nasional, bagaimana kita melewati berbagai macam krisis, bagaimana kita melewati berbagai macam kemelut, toh bisa selalu melewati itu. Dan sekarang kita mengulangi lagi. Pak Erlangga dulu mungkin. Oke, gini, kalau kita ngelihat ya, bagaimana perbandingannya, tapi dengan skala yang tidak masif, itu bisa kita ngelihat pelajarannya itu dari sejarah pergerakan nasional pada awal-awal abad ke-20. Oh iya. Kalau misalnya kita ngelihat, itu ada pandemi juga di kita. Flu Spanyol itu kan sampai ke sini. Bukan pandemi tapi Mas, epidemi ya, wabah yang tidak. Ya flu burung saya pikir bisa. Flu Spanyol. Maaf ya. 1918, 1922. Ya, tapi yang sebelumnya itu awal-awal abad ke-20 itu ada wabah pes. Ya. Ada diare, ada segala macam kan gitu. Nah, kalau kita ngelihat bahwa kenapa tokoh pergerakan awal kita itu banyak dokter. Mereka ini kesadaran nasionalnya kemudian muncul setelah mereka membantu warga. Membantu warga menghadapi wabah seperti ini. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo, dan lain sebagainya. Nah, cacar waktu itu ya banyak. Iya. Nah, artinya apa? Bahwa kita pernah, dalam sejarah kita ke belakang, kita pernah bisa melampaui krisis kesehatan, dan itu justru menjadi awal momentum kita bangkit sebagai bangsa, mendefinisikan sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya pikir itu bisa jadi kita pelajari bahwa krisis ini kemudian juga bisa kita juga bisa maknai sebagai momentum kebangkitan kalau kita melakukan tindakan-tindakannya yang tepat, gitu. Nah, di situ yang saya pikir bisa menjadi salah satu contoh pelajaran ya, kalau kita kita pernah berhasil melampaui krisis kesehatan, dan justru itu menjadi momentum awal memaknai kita sebagai bangsa, dan itu juga kalau bisa seharusnya bisa untuk kita lakukan sekarang. Momen kebangkitan Indonesia dalam konteks ketika kita menghadapi pandemi COVID saat ini. Dan itu diawali dengan konsolidasi itu tadi, yang menghilangkan polarisasi yang tidak produktif tadi itu. Polarisasi tidak produktif, terus kemudian membangun empati, bahwa segala masalah kita tanggung bersama, dan langkah-langkah konkret, terutama kesehatan dan ekonomi terkait dengan persoalan ini. Baik, saya ke Kang Iman. Jadi apa modal kita untuk melewati situasi sekarang? Kalau melihat sejarah, kita sebenarnya mampu terus. Jangan sampai generasi yang sekarang ternyata kalah tangguh dibanding generasi-generasi pendahulu kita. Jadi beginilah, terlalu jauh kita membandingkan situasi dengan tahun 45, ya kan? Ya, tapi kan berurutan, 45, kemudian tahun 66, ada masalah lagi, 98 ada masalah lagi. Situasinya sekarang berbeda, ya kan? Bahwa kita akan melewati krisis yang diakibatkan atau yang menyertai COVID-19 ini, ya hampir bisa dipastikan kita akan melewati krisis ini, mau nggak mau, ya kan? Karena memang harus datang, kan? Yang jadi masalah adalah how much you can afford, ya kan? Berapa jumlah korban, berapa resesi ekonomi yang harus ditempuh, ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan ekonom sekarang. Bukan masalah apakah kita akan passing through, ya kan? Melewati gitu loh, ya kan? Tapi berapa luka yang kita derita, kan? Kira-kira begitu. Nah, kalau ekonom kan pengennya seminimum mungkin, baik dari sisi jiwa maupun dari sisi harta ekonomi, ya kan? Nah, karena itu
fokusnya adalah sekali lagi satu penanganan kesehatan yang partisipatif ya kan sekarang mulai melibatkan kesadaran masyarakat, membangun kesadaran masyarakat untuk bisa cepat berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Tidak ada lagi hoax, tidak ada apa. Kalau diminta untuk vaksinasi ya kan langsung datang dan mau kan gitu. Kira-kira kooperatif ya. Kooperatif lah ya, minimal kooperatif. Kedua fokusnya adalah bagaimana meminimize damage, baik itu yang menganggur, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan dan lain-lain. The damage ya kan. Yang ketiga adalah memperbaiki damage-nya, ya kan. Baru setelah itu kita bicara recovery yang keempat. Kira-kira kalau dari sudut pandang ekonomi urut-urutannya sih mesti seperti itu, ya. Dan kita, apakah kita punya modal untuk itu? Punya sekali. Ya. Yaitu satu. Ya, kalau di bidang partisipasi kita punya jiwa gotong royong. Yang kedua, kalau kita sudah punya jiwa gotong royong, kan damage-nya relatif minor. Tinggal pertanyaannya, langkah yang ditentukan oleh pemerintah nih meminimize damage enggak? Kan kira-kira begitu. Dan akan selalu ada perdebatan, ya kan, di kalangan ekonom maupun di kalangan politisi, ya kan. Tetapi to some extent ya, jangan sampai kemudian terjadi juga situasi politik yang liar, ya, seperti di Malaysia, ya kan, di Afghanistan, ya kan. Mohon maaf ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, saya nggak tahu caranya gimana. Saya bukan ahli. Nanti ada keinginan saya terakhir ke Mas Angga. Jadi betul, apakah itu yang disebut situasi yang paling riskan yang tidak boleh terjadi di Indonesia, dan kalaupun itu betul, bagaimana kita menghindarinya, Mas Angga? Situasi politik yang paling menjadi risiko terbesar dari kondisi begini. Iya, saya pikir bahwa kondisi-kondisi seperti ini kan akan sangat mudah sekali kemudian didorong pada pergesekan sosial ya. Nah, itulah kemudian kalau kita bicara dalam konteks politik, pentingnya untuk kepemimpinan politik untuk tetap menjaga dukungan dari warga negara terhadap kepemimpinan presiden gitu. Dalam konteks ini, maka kemudian langkah-langkah untuk tetap menjaga kesatuan dalam konteks tadi, saling berbagi, saling solidar satu sama lain, empati, dan kemudian langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga damage-nya ya, kerugiannya itu tidak besar, itu menjadi penting. Gitu. Nah, saya pikir itu ya. Kalau misalnya pemerintah sudah melakukan langkah yang baik gitu kan, dan meminimalisir kerugian-kerugian yang dihadapi oleh warga, nah kemudian dan dibangun juga melalui narasi politik yang kuat, saya pikir kemudian kita bisa meredam, minimalisir kemudian pengaruh-pengaruh dari hoax, dari berita-berita yang tidak benar gitu kan, berita yang Nah itu saya jadi bahwa ada ancaman instabilitas politik ya dalam situasi yang masih seperti sekarang. Amit-amit lah kalau sampai seperti di Afghanistan gitu atau mungkin Malaysia, tapi yang jelas tergantung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan konsolidasi itu tadi supaya ini tercegah. Tapi yang jelas itu yang paling dikhawatirkan jangan sampai terjadi untuk Indonesia. Nah, kalau di ekonomi ini apa yang paling diwanti-wanti jangan sampai terjadi, dan itu kalau terjadi bisa membuat situasi menjadi sulit dikendalikan, Pak Iman? Begini, kalau saya sih satu ya, menurut saya jangan sampai telat menangani COVID-nya. Kita kehilangan rem, istilahnya blong. Ya. Kan, dan itu bisa fatal. Kalau main setengah kopling terus lama-lama kebakar. Iya. Pertama kalau ada istilahnya ada pihak-pihak yang memang ngopling, ya kan ngopling. Yang kedua, ya hindari katastrofi politik. Ya. Kalau perlu presiden kepala daerah akomodatif saja terhadap kepentingan politik. Makanya saya tidak terlalu merespons
masalah governance lah apa ya kan, karena dalam situasi seperti ini kan senggolan-senggolan itu kan perlu minimalisir ya kan gitu. Kira-kira konteksnya seperti itu. Saya tidak membayangkan kalau misalkan situasi seperti di Malaysia ya kan, isu COVID dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan kan, kira-kira gimana ya? hampir di Indonesia tuh ya akan menjadi kecelakaan besar ya kalau seperti itu. Kalau dalam ekonominya sendiri apa? Jangan sampai sektor keuangan yang goncang lalu jadi sistemik atau? Ya begini, kalau sektor keuangan itu kan pada prinsipnya adalah penerima risiko terakhir. Terakhir tuh Anda rugi, ya kan? Dampaknya ke sektor finansial loh, ya kan? Anda untung, dampaknya ke sektor finansial juga. Anda bangkrut, dampaknya ke sektor finansial juga, ya kan? Jadi sektor finansial itu ada apa-apanya sangat tergantung penanganan di sektor real. Untuk sekarang ya, itu. Kalau sektor realnya dibuat supaya keep alive, ya, yang penting masih hidup lah, walaupun mati suri. Kira-kira begitu ya. Misalkan sektor transportasi, apalagi penerbangan dan lain-lain ya kan, bikin aja itu mati suri kayak atau gimana, tapi jangan sampai bangkrut sehingga kemudian rentetannya ke sektor finansial, pariwisata apa segala macam, ya tidak bisa dihindari mereka itu sedang menderita dalam sejarah mereka. Mungkin ini yang paling buruk karena restrain halangan untuk bepergian dan lain-lain kan gitu. Nah karena itu cukup di sektor ini saja dan kalau perlu perusahaan-perusahaannya itu ditolong sektor ya supaya tidak kemudian berdampak ke sektor finansial. Nah kalau sudah berdampak ke sektor finansial terlalu rumit lah ya, terlalu rumit untuk kita menanganinya. Kira-kira begitu. Di unmute Mas Ardi. Di unmute. Itunya masih mute tadi. Ya, sorry. Ya, jadi artinya diupayakan supaya sektornya tetap berdenyut, jangan sampai kemudian ini mati betulan, bangkrut betulan, sehingga nanti ke sektor finansialnya akan terganggu, dan kalau sudah sektor finansial terganggu, maka kerumitannya akan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Tapi komunikasinya juga penting ketika membantu sektorial, jangan sampai muncul moral hazard dan lain sebagainya. Jadi harus memang bisa disusun sedemikian rupa komunikasinya clear dan sampai kepada semua kalangan masyarakat. Baik, jadi banyak sekali yang jadi PR kita bahwa pertama itu konsolidasi itu harus benar-benar diupayakan oleh pemerintah. Bila perlu, kalau kata Mas Angga, pidatokan lagi dan lakukan langkah konkret untuk melakukan konsolidasi, menghilangkan segregasi, menghilangkan rivalitas yang kontraproduktif di perpolitikan nasional sekarang ini. Lalu kedepankan empati, berbagi, teladan, bila perlu potong gaji untuk para pejabatnya, potong anggaran juga kalau memang tidak terlalu terkait dengan upaya penanganan COVID, untuk kemudian difokuskan kepada upaya-upaya penanganan COVID yang bisa memperbaiki perekonomian, dan perekonomian yang kontra COVID, yang pro-job dan pro-poor. Jadi untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan untuk masyarakat yang kalangan menengah bawah. Yang penting juga komunikasi politiknya. Jangan sampai salah sangka, jangan kalah lagi dari angkatan 45 dulu dengan kalimat bung ayo bung aja udah bisa bergerak se-Indonesia. Meskipun sejarahnya bikin Mas Erlangga ketawa-ketawa terus. Sejarah kalimat itu. Poster ini dibuat oleh pelukis Avandi, menggunakan model pelukis Dullah, dan captionnya, narasinya disusun oleh penyair terbaik Hairil Anwar. Itu menjadi poster yang dimintakan oleh Bung Karno untuk disebarkan ke seluruh Indonesia sebagai poster perjuangan. Player lah kalau seperti anak-anak sekarang membuat. Itu komunikasi yang seperti itu yang diperlukan. Jadi banyak hal yang menjadi PR kita, mudah-mudahan kita bisa melewati kemelut pandemi ini dengan selamat, dan kemudian
Indonesia mampu kembali menjalani tahapan-tahapan pemulihan ekonominya dari mulai meminimalisasi kerusakan hingga kemudian memperbaiki dan tumbuh kembali sebagai negara yang baik. Terima kasih Kang Iman Sugema, terima kasih Mas Airlangga Pribadi Kusman, Mas Angga, dan terima kasih Famer semua. Dukung kami terus di Fame Station, subscribe, share, like, and comment setiap tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Stay healthy, stay safe, stay healthy, stay home, stay tuned with Fame Station. Saya Hardi Hermawan pamit.